Baru-baru ini, Nvidia merilis driver baru untuk memperbaiki masalah crashing yang dialami oleh pengguna GPU RTX 3080 dan RTX 3090. Dan sepertinya banyak YouTuber dan juga reviewer yang menganggap masalah crashing ini hanya disebabkan dengan driver saja. Dan desain PCB graphics card yang macam-macam tidak bermasalah sama sekali. Tapi sebenarnya masalah ini disebabkan oleh banyak faktor, baik dari sisi hardware maupun juga software. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa alasan sebenarnya RTX 3080 dan RTX 3090 yang sering crash. Informasi dalam video ini juga akurat pada waktu upload, dan walaupun saya mengambil jurusan Electrical Engineering, saya masih belum mendapatkan gelar S1, apalagi gelar S2 dalam sistem power delivery dan desain PCB yang diperlukan untuk menjelaskan hal ini sepenuhnya. Tapi menurut saya seharusnya memiliki cukup informasi untuk menjelaskan topik ini. Pertama, kita harus memahami sisi hardware-nya. Bagaimana GPU dan PCB berinteraksi dengan satu sama lain. Untuk GPU-nya, ini adalah chip silikon yang memiliki miliaran transistor di dalamnya, yang pada dasarnya adalah seperti saklar kecil yang dapat berubah on dan off. Transistor inilah yang memungkinkan GPU untuk menghitung matematika dan mereka menggunakan daya listrik untuk bekerja. Dan biasanya semakin cepat mereka dinyalakan dan dimatikan, lebih banyak daya yang akan digunakan, dan karena itu juga hasilnya adalah arus listrik dan tegangan voltase yang lebih tinggi juga. Chip GPU ini juga dibuat dari bahan silikon dan dipotong dari sebuah silicon wafer. Setiap GPU yang dibuat memiliki sifat kelistrikan yang sedikit berbeda dan akibatnya tingkat kualitas yang berbeda juga. Jadi pada satu GPU mungkin dapat berjalan stabil pada misalnya 1 volt pada clock speed 2000 MHz. Sementara yang lain dari wafer yang sama tapi hanya di sebelahnya mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi dan hanya membutuhkan voltase 0,98 volt untuk berjalan pada clock speed 2000 MHz yang sama. Hal ini tidak asing untuk para overclocker yang mengerti istilah lottery silicon atau Inggrisnya adalah silicon lottery, di mana seberapa bagus overclock CPU dan GPU Anda adalah lotre tentang seberapa baik kualitas chip yang Anda dapatkan. Karena satu chip yang dapat menjalankan clock speed yang sama dengan tegangan voltase yang lebih rendah, biasanya akan memakan lebih sedikit daya dan menghasilkan lebih sedikit panas yang memungkinkan Anda menaikkan voltase dan mendapatkan clock speed yang lebih tinggi dengan daya dan panas yang sama seperti chip berkualitas yang lebih rendah. Jadi pada dasarnya, bagaimana hal ini berkaitan dengan GPU pada kartu graphics card adalah setting clock speed dan voltage curve yang diset di BIOS harus memungkinkan GPU berjalan stabil di setiap titik dalam curve ini. Seharusnya ini cukup mudah karena Nvidia sendiri yang biasanya menentukan voltase yang diizinkan dan GPU itu sendiri seharusnya sudah dites pada produksi agar stabil pada clock speed dan voltage curve yang disetting reference. Yang mempersulit ini adalah GPU tidak menggunakan arus listrik yang konstan dari sistem power supply listrik pada graphics card, yang biasanya disebut voltage regulator module atau VRM. Tapi melainkan GPU bisa berubah dari menarik banyak arus menjadi hanya menarik sedikit arus yang kecil dalam interval yang sangat pendek, mungkin sampai hanya beberapa milidetik, tergantung pada berapa banyak transistor yang sedang digunakan. Ini bermasalah karena digital controller VRM yang ada pada graphics card tidak dapat bereaksi cukup cepat terhadap perubahan arus yang terjadi dan menjadi lebih parah saat clock speed GPU bertambah tinggi. Saat penggunaan arus lebih tinggi, hasilnya voltase yang sampai ke GPU turun di bawah setting yang disuplai dari VRM karena adanya resistance pada trace kabel di PCB dan juga ada reaksi lambatnya dari digital controller VRM. Ini menjadi masalah saat voltase turun di bawah voltase stabil terendah GPU pada clock speed yang sedang dijalankan, karena ini akan menyebabkan GPU tidak stabil dan akhirnya akan crash. Jadi untuk mengurangi masalah ini, desain VRM biasanya menggunakan banyak taktik, seperti memposisikan VRM lebih dekat ke GPU untuk mengurangi turunnya voltase dan juga menggunakan banyak kapasitor untuk menyerap penggunaan arus yang besar dari GPU agar voltasenya tidak turun terlalu besar. Salah satu kapasitor terpenting dalam desain ini adalah yang berada tepat di belakang GPU, dan alasan adanya spekulasi bahwa multi-layer ceramic capacitor atau MLCC lebih baik daripada postcaps, atau lebih tepatnya polymer aluminium electrolytic capacitors atau SPCAPs, adalah ketika sekelompok MLCC digunakan untuk mendapatkan kapasitansi yang sama dengan sebuah SPCAP. Hasilnya adalah inductance yang akan didapatkan akan lebih rendah, yang membantu kapasitor bisa menangani perubahan arus listrik lebih cepat. Dalam teori, ini seharusnya membuat voltase yang disuplai ke GPU menjadi lebih stabil, bahkan pada clock speed yang lebih tinggi. Bahkan seorang overclocker, Der Bauer, mendemonstrasikan ini dalam videonya di mana dia mengganti SPCAPs pada Gigabyte RTX 3090 dia dengan MLCC yang menunjukkan peningkatan clock speed stabil tanpa meningkatkan voltase. Ini masuk akal karena kalau MLCC dapat bereaksi lebih cepat, berarti voltase yang turun akan lebih kecil dan juga berarti GPU-nya akan lebih stabil.
Ini juga sebuah fakta yang diketahui dalam komunitas overclocking di mana menggunakan kapasitor yang lebih baik akan menambah stabilitas voltase dan meningkatkan clock speed yang stabil juga. Jadi walaupun banyak produsen graphics card yang menyatakan bahwa masalah ini tidak sesederhana MLCC atau SP caps yang lebih baik, rumor tersebut memang ada benarnya juga. Terutama karena EVGA juga yang pertama mengakui bahwa mereka menemukan masalah stabilitas dalam desain menggunakan semua SP caps. Dan mereka mengubah desain PCB mereka pada menit terakhir untuk menggunakan MLCC. Jadi untuk konklusinya, GPU mempunyai voltase minimal untuk tetap stabil pada clock speed tertentu, dan juga menarik arus listrik yang berubah-ubah yang menyebabkan penurunan voltase. MLCC juga tampaknya dapat mengenangani lonjakan arus pada frekuensi yang lebih tinggi dengan lebih baik dan hasilnya membuat GPU bisa bekerja pada clock speed yang lebih tinggi pada setting voltase yang sama. Tapi masih ada satu masalah lagi yang merupakan akar masalah ini semua. Sebelum seri RTX 3000 diluncurkan, untuk merahasiakan RTX 3000 mereka, Nvidia memutuskan untuk tidak memberikan produsen graphics card dengan driver yang bekerja untuk menguji game dan benchmark, tetapi hanya sebuah driver testing yang bisa menjalankan stress test yang disebut NVPunish. Hasilnya para produsen pun hanya diberi waktu singkat dengan driver game ready yang bisa menjalankan game saat sebelum launch. Ini adalah masalah besar karena mereka tidak dapat mengetes bagaimana desain GPU dan PCB bereaksi terhadap game dan mereka tidak akan dapat mengetes GPU untuk memisahkan tingkatan kualitas yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk produk mereka yang lebih premium yang di overclock lebih tinggi dan untuk yang lebih rendah yang di overclock lebih rendah. Hasil dari ini bisa dilihat di mana para produsen GPU yang tidak meluncurkan model-model premium mereka saat launch. Kalau mereka meluncurkan model premium mereka yang di overclock lebih tinggi, akibatnya akan membuat sebuah masalah yang lebih besar karena bahkan sekarang saja dengan model yang tidak di overclock terlalu tinggi sudah banyak mempunyai masalah stabilitas. Kalau Nvidia memberi cukup waktu untuk menguji desain PCB dan GPU mereka dengan driver game ready, mereka mungkin dapat menyimpulkan kalau mereka membutuhkan VRM yang lebih kuat atau desain kapasitor yang berbeda, mungkin menggunakan lebih banyak MLCC untuk menjaga GPU tetap stabil di overclock yang diset dan juga memilih GPU berkualitas tinggi untuk model yang di overclock lebih tinggi. Tapi yang terjadi adalah ada beberapa produsen yang hanya menggunakan desain PCB reference dari Nvidia dan juga menambahkan overclock karena mereka tidak akan dapat menjual model tanpa ada overclock. Dan berharap tidak akan ada bermasalah karena mereka tidak dapat memilih GPU yang cocok di overclock dan berkualitas tinggi. Dan kita semua tahu apa hasilnya, yaitu banyak GPU yang tidak stabil dan mengalami crashing. Alasan mengapa beberapa orang mengalami masalah dan ada beberapa yang tidak, semua karena kualitas GPU yang mereka dapatkan. Kalau seseorang mendapatkan GPU berkualitas tinggi pada desain PCB yang hanya desain reference, mungkin GPU-nya tidak peduli kalau voltasenya turun ke level yang sangat rendah karena GPU-nya memiliki kualitas yang lebih tinggi dan dapat berjalan di voltase yang lebih rendah. Sementara orang lain mungkin mendapatkan GPU berkualitas rendah tapi pada desain PCB yang berkualitas tinggi tetapi juga di overclock lebih tinggi. Jadi GPU-nya mungkin lebih sensitif terhadap penurunan voltase yang kecil karena clock speed yang ditingkatkan. Dan penurunan voltase yang rendah mungkin masih cukup untuk menyebabkan sebuah crash juga. Jadi apa yang Nvidia lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sepertinya reviewer yang sudah menguji driver dari Nvidia yang baru ini menemukan bahwa Nvidia membuat clock speed dan voltage curve menjadi lebih rileks. Agar GPU berjalan di clock speed yang lebih rendah, tetapi sebagian besar penurunan clock speednya ada di bagian atas curve-nya untuk menurunkan max boost clock yang dapat dicapai oleh GPU-nya yang memungkinkan membuat beberapa GPU tidak stabil pada beberapa kombinasi GPU dan PCB design. Sepertinya reviewer yang sudah mengetes ini juga menemukan bahwa penggunaan daya maksimal dikurangi dan mungkin berarti Nvidia membuat power limiter pada GPU mereka lebih ketat dan lebih cepat bereaksi agar GPU tidak bisa overboost, agar GPU tidak melewati power limiternya dan melakukan overboost yang dapat menyebabkan crash. Hal baiknya adalah sepertinya tidak ada banyak performa yang hilang dari perubahan ini dan masalah crashnya juga sudah hilang. Tetap saja, seluruh masalah ini dapat dihindari seandainya Nvidia memberikan produsen-produsen lebih banyak waktu untuk menguji desain mereka dengan driver yang siap untuk game yang mungkin akan menunjukkan masalah dalam desain PCB dan pengaturan overclock. Tetapi setidaknya Nvidia bisa memperbaiki masalah ini menggunakan driver baru. Jadi dalam teori, semua graphics card RTX 3080 dan RTX 3090 seharusnya sekarang tidak akan mengalami masalah crash lagi. Itu saja untuk video ini, semoga Anda menyukai video ini dan saya harap video ini juga menjawab beberapa pertanyaan terkait masalah ini. Dan jika Anda menyukai video ini, tolong pencet like dan juga mungkin komen di bawah pendapat Anda tentang masalah ini dan juga subscribe untuk melihat video-video saya yang lain yang mungkin menginclude beberapa video dalam penjelasan detail seperti video ini.
Terima kasih.